tipikal dari orang yang hidup mengejar kenikmatan di dunia ini. Hidup untuk hal-hal yang duniawi. Pada malam itu, apa yang dilakukan? Sebenarnya semenjak Nebukadnezar mati, kerajaan Babilonia mengalami penurunan yang drastis. Sesudah Nebukadnezar mati, lalu kemudian ada suksesi raja-raja, tetapi secara kekerasan. Jadi ada pembunuhan, ada kudeta, 2 kali kudeta. Lalu kemudian Nabonidus, ayahnya si Belshazzar ini naik tahta, lalu kemudian dia sering absen, sehingga dia taruh anaknya Belshazzar menjadi raja, duduk di atas tahta. Oleh sebab itu maka kalau Daniel diangkat, dia diangkat bukan jadi orang nomor 2, tapi nomor 3, karena ada Nabonidus, kemudian di bawahnya Belshazzar, baru di bawahnya lagi Daniel. Nah, apa yang dilakukan? Sudah mengalami kemerosotan, Belshazzar malah pesta-pesta. Pada malam itu, pasukan Media Persia sudah mengepung kota Babel. Kota Babel itu sudah dikepung, tetapi Belshazzar dalam kesombongannya, dia mau menunjukkan bahwa dia tidak takut. Bahwa persediaan makanan di kota Babel itu saking melimpahnya, kalian mau mengepung kota Babel, kalian yang akan mati kelaparan dulu sebelum kami. Nih lihat, saya bikin pesta. Dan dia bikin pesta untuk para pembesarnya, untuk 1.000 orang katanya. Tidak dikasih tahu berapa hari pestanya, tetapi ini pasti sudah berlangsung lumayan lama. Tetapi ini menunjukkan bagaimana jalan pikir seorang Belshazzar yang dalam keadaan, ya mungkin kita bilang genting ya, dalam keadaan di mana dia terancam, di mana ini ada suatu persimpangan jalan, tetapi dia memilih apa? Berpesta. Dia memilih berpesta. Jadi, ini mindsetting dari orang yang tidak bisa melihat apa-apa di balik kematian. Ini adalah hari di mana saya masih hidup. Saya akan memanfaatkan, saya akan menikmatinya. Ada satu istilah carpe diem dalam bahasa Latin, artinya carpe itu tangan, diem itu hari, jadi carpe diem itu seize the day. Selama masih bisa dikatakan hari ini, kamu pakai hari ini dengan sebaik-baiknya, maksudnya dinikmati dengan senikmat-nikmatnya. Tetapi, pada malam itu juga, Belshazzar katanya mati. Sejarah mencatat bahwa pasukan Media Persia itu tadinya tidak bisa masuk karena temboknya begitu kokoh, begitu besar. Tetapi mereka membelokkan aliran sungai Efrat yang tadinya melewati kota Babel itu. Lalu karena aliran itu sudah dibelokkan, maka airnya surut dan mereka masuk lewat sungai Efrat itu ke dalam kota. Dan malam itu juga kerajaan Babel jatuh. Bukan hanya kerajaannya, Belshazzar kehilangan nyawanya pada malam itu juga. Jadi, demikianlah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang hanya hidup untuk keinginan kedagingannya. Mereka makan, minum, bersukaria, tapi tidak menyadari bahwa kehidupan mereka berada dalam bahaya. Sebenarnya mereka terancam bahwa kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Dalam kesombongannya manusia berpikir bahwa dia masih muda, dia masih sehat, tabungannya masih banyak, asetnya masih banyak. Tetapi ini adalah kesombongan, yaitu berpikir bahwa hidupnya ada di tangan dia sendiri. Yaitu berpikir bahwa dia memegang kendali. Itu sesungguhnya adalah kesombongan melawan Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah yang memegang kendali. Dan nyawa manusia ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Apalagi Belshazzar.